Siapa yang nggak tahu dengan robot kucing yang ikonik satu ini? Robot MS-903 Doraemon atau yang lebih kita kenal dengan nama Doraemon adalah sebuah robot kucing yang diproduksi di pabrik pada abad ke-22. Robot ini dikirim kembali ke masa lalu oleh pemiliknya Seiwashi Nobi untuk membantu kakek buyut Seiwashi yaitu Nobita Nobi untuk menjadi orang sukses yang memiliki masa depan yang cerah. Doraemon adalah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio sejak Desember 1969 dan berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 SD yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon disuarakan oleh Masako Nozawa di episode awal tahun 1973 dan Kosei Tomita di episode akhir tahun 1973. Dalam anime tahun 1979, dia disuarakan oleh Nobuya Oyama yang pada gilirannya disuarakan oleh Wasabi Bizuta di anime tahun 2005. Doraemon adalah robot kucing biru dengan wajah dan bagian tengah depan tubuhnya berwarna putih. Dia memiliki telapak tangan dan kaki yang melingkar dan memiliki 6 kumis seperti kucing. Meski terbuat dari logam, ia bisa diremas dan bisa diregangkan. Dia memiliki mata besar, hidung bundar merah, dan mulut besar yang terdiri dari gigi besar. Dia memiliki telinga yang dimakan oleh tikus, yang entah kenapa dikira itu adalah irisan keju. Itulah kenapa dia lebih mirip anjing rakun. Dia memiliki ekor merah yang berfungsi seperti tuas listrik. Doraemon juga memiliki kantong 4D dan kerah merah di layarnya menampilkan lonceng. Doraemon diproduksi oleh pabrik robot Matsushiba pada tahun 2112 dengan kode MS-903. Kehidupan awal Doraemon tidak begitu baik. Ia adalah sebuah robot gagal yang dilelang kepada sebuah keluarga miskin yang terlilit utang, yang tak lain adalah keluarga keturunan Nobita Nobi yaitu Seiwashi Nobi. Doraemon pernah menjalani masa-masa berat. Ia hanya menjadi penjaga bayi setelah gagal melewati ujian di Akademi Robot. Kedua telinganya hancur setelah digigit robot tikus, catnya luntur akibat ulahnya sendiri, dan masih banyak kisah sedih yang ia lalui pada tahun pertama sejak kelahirannya. Sampai suatu ketika Seiwashi Nobi mengirimkan ia kembali ke masa lalu dan tinggal untuk membantu kakek buyutnya Seiwashi, Nobita Nobi, leluhur keluarga ini untuk memperbaiki kehidupan Nobita agar keturunannya merasakan kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan aslinya tanpa dibantu Doraemon, Nobita sering gagal dalam pelajaran sekolahnya, gagal dalam pekerjaan, dan mempunyai masalah keuangan. Ia hanya berbakat dalam tembak-menembak, bermain karet, dan tidur. Kemampuan yang hampir nggak berguna di zaman Jepang modern. Doraemon tiba di tahun 1969 pada hari tahun baru Jepang. Ia keluar dari laci meja milik Nobita dan sejak saat itu ia tinggal bersama Nobita. Misinya adalah untuk mencegah Nobita menjadi orang yang gagal. Sungguh ironis memang sebuah robot gagal datang membantu seorang anak yang gagal. Tetapi pada kenyataannya, persahabatan keduanya membuat mereka menjadi seseorang yang lebih baik. Kelihatannya misi Doraemon berhasil, karena ketika mereka menjelajah ke masa depan, Nobita melihat dirinya menikah dengan Shizuka, bukan dengan Jaiko. Dia juga melihat keturunannya hidup dengan kondisi yang lebih baik daripada ketika Seiwashi mengirim Doraemon dulu. Bahkan, keturunan Nobita mampu membeli robot yang tidak gagal, yaitu Dorami. Sebenarnya, cerita Doraemon berfokus pada kehidupan sehari-hari Nobita yang merupakan tokoh utama. Nobita yang seringkali mendapatkan masalah di sekolah maupun di lingkungannya cuma bisa menangis dan merengek. Untungnya ada Doraemon yang memiliki sebuah kantong ajaib 4 dimensi yang berisi alat-alat ajaib dari masa depan. Doraemon akan mengeluarkan sebuah alat yang membantu Nobita menyelesaikan masalah, membalas dendam, atau hanya sekedar pamer ke teman-temannya. Sebenarnya maunya Doraemon itu biar Nobita mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun seringnya Nobita memaksa dan merengek minta bantuan Doraemon dengan alat-alat canggihnya. Dan seringnya juga Nobita biasanya bertindak terlalu jauh mengacuhkan saran atau perintah Doraemon. Akhirnya Nobita terjerumus ke masalah yang lebih dalam. Terkadang teman Nobita, biasanya Suneo atau Giant, mencuri alat tersebut dan berakhir dalam kekacauan karena salah menggunakannya.
secara resmi ketika komik terakhir dipublikasikan dan penulis utamanya Hiroshi Fujimoto atau Fujiko F. Fujio meninggal di tahun 1996, tidak ada akhir dari cerita Doraemon yang resmi. Hal ini menimbulkan spekulasi dan beberapa cerita fanfiction dari penggemarnya mengenai hal tersebut. Pada umumnya, kesimpulan akhir yang didapat adalah Nobita menikahi Shizuka dengan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Doraemon kembali ke masa depan dan Nobita tidak lagi hidup bersamanya, walaupun Nobita dan teman-temannya masih ingat dengan Doraemon. Sempat beberapa terbitan resmi Doraemon memberikan petunjuk akan akhir cerita serial ini. Seperti pada Maret tahun 1971, majalah Shogaku 4 Nensei memberitakan karena fakta bahwa pengunjung dari masa depan menyebabkan masalah, pemerintah pada abad ke-22 melarang adanya perjalanan waktu. Berarti Doraemon harus kembali ke waktunya di zamannya dan meninggalkan Nobita. Lalu di bulan Maret tahun 1972, isi dari majalah Shogaku 4 Nensei membeberkan cerita Doraemon. Untuk beberapa alasan harus kembali ke masa depan dan berbohong untuk masalah mekanik sehingga Nobita memperbolehkannya pergi. Nobita mempercayainya dan berjanji untuk menunggu sampai Doraemon sembuh. Menyadari bahwa Nobita dapat merelakan kepergiannya, Doraemon memberitahu yang sebenarnya dan Nobita menerimanya. Doraemon kembali ke masa depan. Namun sebenarnya, komik akhir yang ada di dalam dua majalah itu menandakan akhir penerbitan Doraemon di keduanya, bukan akhir dari cerita Doraemon sesungguhnya. Bahkan, berbeda dengan komik strip majalah lainnya yang dibukukan, kedua komik tersebut tidak dimasukkan dalam komik seri Doraemon. Yang paling dikenal adalah cerita yang ada di akhir buku nomor 6 dan awal buku nomor 7 yang sudah dijadikan serial animasi dan dimasukkan dalam film Stand By Me Doraemon. Diceritakan bahwa Doraemon harus kembali ke masa depan yang akhirnya justru tidak terbukti berkat cairan USO 800 yang diminum Nobita. Mulanya Fujiko Fujio ingin menjadikan cerita ini sebagai akhir Doraemon karena saat ditulis tahun 1973 masih kurang populer dan juga batas dari komik strip di majalah-majalah penerbitannya hanya 2 tahun. Kemudian ia berubah pikiran setelah dibujuk tim editorial majalah dan melanjutkan cerita Doraemon. Ternyata, di samping cerita resmi yang telah diceritakan tadi, ada juga beberapa akhir cerita Doraemon yang gak resmi. Pertama dan yang paling terkenal adalah yang dipublikasikan Nobuo Sato atau yang menggunakan nama pena Yasue Tajima pada tahun 1998 dan diubah menjadi komik di tahun 2005. Secara garis besar disebutkan Doraemon rusak karena baterainya habis. Namun, Nobita tidak bisa membawa Doraemon ke masa depan akibat larangan polisi waktu. Nobita lalu belajar dengan keras dan menjadi anak pintar demi memperbaiki robot kucing tersebut. 29 tahun kemudian, Nobita yang sudah menjadi seorang insinyur memperbaiki Doraemon kembali menjadi kondisi aslinya, bertelinga dan berwarna kuning, dan mereka hidup bahagia selamanya. Namun di tahun 2007, Tajima mengungkapkan permohonan maafnya atas upayanya yang mengkomersialisasi akhir cerita karangannya tersebut tanpa seizin penulis aslinya. Versi lainnya yang lebih pesimistik mengusulkan bahwa Nobita menderita autisme dan semua karakter yang ada hanyalah karakter fiksi dalam imajinasinya. Gagasan bahwa Nobita yang sakit dan sekarat membayangkan semua seri di tempat tidurnya untuk membantunya menghilangkan depresi dan rasa sakitnya ternyata membuat marah banyak penggemar. Banyak penggemar di Jepang memprotes di luar kantor utama penerbit setelah mengetahui tentang hal ini. Penerbit akhirnya mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa hal ini tidak benar. Dan terakhir, ada juga pendapat yang menceritakan bahwa Nobita jatuh dan kepalanya terbentur batu sehingga mengalami koma. Untuk mendapatkan uang operasi agar Nobita selamat, Doraemon menjual seluruh peralatannya di kantong ajaibnya. Sayangnya, operasi tersebut gagal. Doraemon menjual semua peralatannya kecuali satu alat yang ia gunakan untuk memperbolehkan Nobita pergi kemanapun ia mau. Pada akhirnya, Nobita ingin pergi ke surga. Hingga saat ini, ada lebih dari 40 cerita panjang Doraemon yang diangkat ke dalam film. Mungkin kamu udah pernah nonton sebagian besarnya di TV ya, biasanya ditayangkan saat momen-momen liburan. Dari banyaknya film Doraemon itu, 2 diantaranya adalah merupakan film spesial, yaitu Stand By Me Doraemon dan Stand By Me Doraemon 2. Cerita dari kedua film ini akan kita bahas nanti ya secara terpisah. Kalau video ini rame dan banyak dari kamu yang komen di kolom komentar. Nice.
Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan share videonya, dan subscribe channelnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.